Ya. Itu komentar kecil supaya saudara-saudara jangan terpancing oleh retorika-retorika dangkal seperti itu. Nah, lalu yang kedua, dalam hubungan dengan Katolik segala macam itu, begini ya, saudara-saudara. Tadi kan saya sudah ngomong panjang lebar tentang keagungan, keanggunan, ketenangan menjadi seorang Katolik. Alasannya apa? Karena kita memahami dengan baik tentang posisi ajaran kita, keyakinan bahwa agama Katolik adalah agama yang dikehendaki Allah sendiri. Bukan ciptaan kita manusia, bukan ciptaan Paus. Nah, tapi pada saat yang sama kita memahami rencana Allah bagi semua orang di luar Katolik, untuk orang Ortodoks, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Makanya kita tidak menjadi orang yang ekstrim seperti itu. Karena tidak demikian, sangat mungkin kita yang Katolik itu ada yang pikirnya keliru. Ya, jangan hanya dilabelin bilang awam. Ada pastor-pastor atau orang yang belajar teologi ya pikirannya sembarang. Contoh misalnya Paul Niter yang mantan pastor itu, orang Amerika itu pernah ke Indonesia malah. Mengong itu, podo. Nah, termasuk yang ambigu sedikit misalnya Jack Dupuy seperti itu ya, dan banyak yang lain-lain ya. Nah, ada banyak sekali. Jadi ada yang pikirannya keliru. Dan biasanya yang sering kita dengar, yang membuat kita nyaman ya, menjadi Katolik itu nyaman, tapi mungkin agak keliru sedikit cara berpikir. Oh nyaman karena apa? Lihat kami pastor itu tidak mengajarkan yang jelek-jelek seperti itu. Ya itu boleh saja, tapi bukan menjadi garansi ya, karena ada juga orang-orang lain yang mengajarkan yang baik-baik, orang Hindu Buddha apalagi orang Buddha misalnya. Buddha jauh lebih nyaman, mereka jarang sekali untuk mengajarkan yang buruk-buruk. Jadi agak kritis yang di situ juga. Jadi bukan itu garansinya. Nah, begitu pula ada orang tua yang bilang ya kita menghormati agama orang lain, kan toh semua agama mengajarkan hal yang sama, semuanya masuk surga, menjadi jalan menuju surga. Nampaknya menciptakan ketentraman, tapi bukan itunya yang paling benar ya. Agama kita tidak mengajarkan yang begitu ya. Ingat baik-baik, saya kan sudah dokumen Dominus Yesus nomor 22 ya, dan banyak apalagi Lumen Gentium nomor 15 14. Nah, jadi jangan terus sempit seperti itu. Masih ada banyak lagi alasan-alasan lain yang membuat orang itu merasa nyaman. Ada salah, kehendak tidak demikian. Itu adalah contoh konkret bagaimana Katolik itu matang. Kenapa? Karena ahli kita sudah analisa bahwa orang itu kadang-kadang pikirnya keliru. Dia pikirannya tidak terlalu tajam sekali, motivasinya kadang-kadang kacau balau. Karena itu kita jangan terlalu mudah untuk menilai seseorang. Ini yang masuk surga, ini masuk neraka. Hanya berdasarkan pernyataan-pernyataannya. Baik implisit maupun eksplisit. Karena ada banyak sekali parameter lain, anasir-anasir yang mempengaruhi pemikiran dan keputusan seseorang. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat baik-baik, analisa baik-baik, cara berpikir kita termasuk yang di dalam Katolik itu yang agak sedikit simpang siur ke sana kemari. Berdasarkan kenyataan seperti itulah ahli-ahli kita sudah menganalisa. Kita jangan terlalu mudah untuk menghakimi orang. Kita harus lihat baik-baik bahwa sangat mungkin orang yang nampaknya di luar Katolik, tetapi dia itu sebenarnya kalau tahu betul tentang Katolik, maka dia akan masuk ke dalam Katolik dan menjadi Katolik yang baik. Itulah sebabnya kalau kita renung baik-baik Lumen Gentium 14 itu, kita akan mengerti. Itu kita bisa bicara banyak hal di dalamnya. Termasuk Lumen Gentium 15, 16. Itu tuh kalimat yang nampaknya sederhana, tapi merupakan sari dari pergumulan teologis hampir 2000 tahun. Oleh para ahli top kita, orang-orang terbaik. Jadi jangan anggap remeh seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomongnya salah sedikit, baik di dalam Katolik maupun saudara kita yang lain, Protestan, Hindu, Buddha, Islam, kita jangan terjebak untuk hanya
melihat yang sederhana, simplistis seperti itu. Agama kita sudah memikirkan, sudah menganalisa tentang semua realitas yang kacau balau itu, sehingga membuat kita itu rasa nyaman, bukan karena alasan semu itu, tapi karena alasan teologis yang jauh lebih dalam dari itu. Saya mau panjang lebar, tetapi susah sekali karena waktu saya tinggal 3 menit, sudah terlambat 2 menit, saya harus meninggalkan saudara-saudara. Harap sebentar Iya, Paman. Lagi. Terima kasih. Terima kasih Paman Jack yang sudah memberikan pemahaman kepada kita yang sangat luar biasa ya. Oke, saya berikan lagi waktu kepada Paman ALS yang sudah bergabung lagi. Bersabar ya paman-paman yang ada dan bibi-bibi yang ada di live chat, di antrian. Silakan Paman ALS. Halo Paman. Halo Paman ALS. Oke, sebentar saya turunkan sebentar. Kalau begitu saya naikkan bibi kita. Iya, baik. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Paman Adios. Mungkin sudah mendengarkan gambaran dari topik ini. Silakan Paman. Oh iya, tapi ya barangkali saya komen dulu apa ada satu tadi yang dikomentari Paman Jack tadi itu ya. Ya, dan inilah persoalan ketika memang ini menjadi tantangan ya, apa tenggelam dalam verbalisme, artinya hanya pada kata-kata itu, tidak menyelami apa yang diungkapkan kata-kata itu lebih dalam. Ya kalau Katolik sudah jelas kita bukan muncul kata itu dalam arti dengan tiba-tiba, tetapi itu berakar dalam satu penelahan dan realita yang panjang dan fakta yang sudah lama. Jadi ketika sekarang ini dengan tiba-tiba hanya menelan kata-kata itu, itulah maka tantangan kita adalah untuk menjelaskan, karena sudah banyak yang seperti ini tenggelam dalam verbalisme kosong seperti ini, ya tinggal mengikuti ya, dan ini sudah akibat dari satu kebohongan yang terus-menerus diulang, maka menjadi satu kebenaran, maka disitulah tantangan kita. Jadi inilah yang disebut barangkali ya kolonisasi ideologi kebohongan ini dalam penyebarannya. Ini yang menjadi tantangan global juga. Jadi ini memang kita dengan hadirnya channel-channel kita pelan-pelan dan tabah untuk menjelaskannya. Itu yang satu. Yang kedua menyangkut dengan apa yang ditampilkan ini ya. Memang mau dikatakan demikian, realitanya berbeda. Jadi dia katakan bahwa apakah betul dia garis keras yang seperti apa dalam tanda kutip ya, garis keras dalam tanda kutip. Keras kalau dalam arti yang positif, misalnya iman yang kokoh kuat tidak pernah tergoyahkan, tapi faktanya dia meninggalkan imannya. Ini dalam arti apa kerasnya? Keras yang artinya brutal, karakter brutal atau apa, itu yang masih perlu ditafsirkan. Kemudian atau keras dalam kelemahan yang tiada batas barangkali. Nah itu ada satu hal. Artinya ini memang menjadi makanan empuk untuk tipu-tipuan. Ya, Paman Adios. Halo? Mungkin saya karena pendek videonya ya, mungkin saya putarkan Paman. Mungkin nanti supaya lebih komprehensif nih. Oh ya, pemaparan bisa. Saya kebetulan tidak ini. Ya, oke. Ya, kita dengarkan ya Paman ya, supaya lebih mantap nanti. Pernah dicontohkan oleh umat-umat muslim itu, mana pernah? Kalau pikiran saya waktu itu kan sangat garis keras waktu itu pikiran saya. Tapi puncak ketika saya sudah, makanya benar ya, mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Kalau mencintai terlalu cinta, lama-lama akan benci.
ketika saya digaris keras, mana pernah dicontohkan oleh umat muslim itu loh. Mana pernah. Kalau pikiran saya waktu itu kan sangat garis keras waktu itu pikiran saya. Tapi puncak ketika saya sudah, makanya benar ya, mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Kalau mencintai terlalu cinta, lama-lama akan benci. Kalau membenci terlalu benci, lama-lama akan cinta. Terjadi di saya, Pak. Jadi kebenciannya seperti apa? Benci banget saya. Saya lihat orang sholat itu benci. Hati suci, Pak. Sing saya awalnya benci Islam ya. Saya melihat persaudaraan Islam itu kuat sekali. Pertama kali saya lihat ya, dari orang ketemu, kenal salaman, tersenyum gitu loh. Kayak nggak seperti yang stigma teroris tadi ini loh. Aku awalnya melihat Islam itu keras pasti gitu. Mungkin yang awalnya saya kenal oknum seperti ini kan ya. Saya ketika waktu itu mohon maaf ya, makanya Allah itu memang luar biasa memberikan hidayahnya itu. Kayak awalnya saya diberi orang semacam itu, akhirnya saya diketemukan oleh orang yang persaudaraan ini kerat. Salaman, orang tersenyum ke saya, nggak tahu ya, mungkin mohon maaf ya, bukan rasis Pak ya. Melihat saya kan Chinese, matanya sipit gitu ya kan. Datang ke masjid, kok langka cara saya. Orang-orang yang lihat saya itu tersenyum gitu loh. Ada orang yang nyalami saya, bahkan nyalami terus mana megang pundak saya gitu loh. Apa nih? Kok gak seperti yang saya pikirkan gitu loh. Saya dari situ mulai berpikir, awal saya benci Islam ya, Islam seperti yang tak kira. Kemudian saya ketika besoknya Sabtu ya, agak Minggu aku lupa, saya kembali ke komunitas saya yang benci Islam. Saya percaya nggak percaya, saya tidak Islam waktu itu. Saya ingat, saya 2014 atau 2015 waktu ya. Belum bersyahadat. Iya, belum syahadat sama sekali. Dan posisi saya masih membenci Islam. Tapi saya cuma karena satu itu tok lah ya. Tersentuh. Iya, tersentuh. Satu itu tok lah ya. Satu itu tok. Kemudian saya kembali ke komunitas saya. Biasa kan kongko-kongko biasa lah, ngopi lah apa. Tapi tentang bahasanya tentang itu, tentang yang Islam inilah, agama Buddha inilah, bukan Islam tok ya kita bahas ya. Semua agama. Aku mulai berpikir di situ, aku berada di komunitas yang salah. Jadi ketika mereka ngomong Islam, aku tuh seakan-akan panas hati. Aku sempat berpikir, aku ini tidak Muslim. Aku awalnya membenci mereka. Kenapa ketika mereka membicarakan Islam yang seperti ini, aku ada perasaan marah. Aku ingin membuktikan ke mereka, Islam tidak seperti yang mereka kira. Jadi kasar kata ya, yang visi dan misi, yang kita kan harus punya tujuan ya Pak ya. Ketika nanti saya sudah bersyahadat, apalagi teman saya mayoritas Kristen Katolik ya toh. Yang pertama kali ingin saya antarkan mereka stigma Islam ini ke orang-orang non-Muslim yang seperti ini kan masih banyak ya Pak ya. Ingin saya benarkan, saya luruskan, Islam tidak seperti yang engkau kira. Nah, silakan Paman Adios. Kira-kira begitu, Paman. Saya ada satu poin, ada satu celah tadi meragukan. Kok tiba-tiba dia langsung menjelaskan tentang Islam? Saya disitulah yang hati saya nggak kena itu ya.